Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MKJ. Sebelum acara dimulai, mari kita bersama berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hendy Adriono. Pak Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Oke, kita nggak berpanjang-panjang. Berikut adalah laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kita, Bapak Yogi Karmas atau Mas Yogi. Silakan Mas Yogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore ini kita bisa melaksanakan musyawarah besar masyarakat kesenian Jakarta tahun 2021 yang bertepatan hari ini, hari Kamis 20 Mei, dan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Teman-teman, saudara-saudara semuanya, seperjuangan masyarakat kesenian Jakarta, sebenarnya kami dari tim formatur itu mendapat mandat untuk melaksanakan musyawarah besar masyarakat kesenian Jakarta ini sejak tanggal 17 dan 18 Juli 2019, yang waktu itu diadakan musyawarah besar masyarakat kesenian Jakarta di Gedung Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dari pertemuan dari musyawarah itulah lahir namanya tim formatur yang bertugas satu, untuk melaksanakan musyawarah besar masyarakat kesenian Jakarta untuk membentuk lahirnya suatu organisasi MKJ ini secara legal. Yang kedua, kita juga ditugaskan untuk menyusun kepengurusan dan menyusun beberapa program kerja yang akan dirasakan oleh organisasi itu nanti kalau sudah berdiri. Tapi dalam waktu yang panjang ini, kita mengalami beberapa kendala. Yang pertama, sejak dideklarasikan adanya masyarakat kesenian Jakarta itu, kita sudah mulai bekerja. Kami tim formatur rapat beberapa kali untuk membentuk, untuk mempersiapkan lahirnya organisasi MKJ ini, satu dengan membuat rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga,
Dan itu beberapa kali pertemuan karena kita memang waktunya juga kita tidak banyak dan kita juga sibuk masing-masing. Akhirnya kita laksanakan setiap hari Rabu. Itu sampai kalau tidak salah 13 kali pertemuan dari ADART itu baru tersusun meskipun tidak sempurna. Lalu kita menetapkan waktu, oke, Mubas akan kita adakan. Begitu kita kurang 1 minggu, ternyata pandemi COVID yang membuat kita tidak bisa melaksanakan itu. Kita undur lagi karena waktu itu kita masih bisa berkumpul asal tidak banyak dan kita melakukan prokes dengan ketat. Tetapi 2 hari sebelum itu kita lakukan DKI di lockdown yang kedua itu, akhirnya kita mundur sampai sekarang baru kita melaksanakan ini dengan segala resiko, dengan segala daya upaya kami yang tidak pernah lelah, karena ini merupakan tanggung jawab kami sebagai anggota formatur dan amanah dari Musyawarah Masyarakat Pesanan Jakarta tanggal 17-18 Juni 2019 itu. Hari ini kita melaksanakannya dengan segala kekurangannya, mohon maaf. Artinya ini niat baik kami untuk melaksanakan. Ada kekurangannya pasti, tapi saya yakin karena ini niat baik kita bersama, mudah-mudahan ayo acara Mubas Masyarakat Kesenian Jakarta ini kita sukseskan sama-sama, mudah-mudahan membawa berkah, membawa kebaikan buat kita semua, karena tujuannya untuk kebaikan kita semua. Saya pikir itu. Sekali lagi, sebagai Ketua Pelaksana, saya terima kasih kepada rekan-rekan formatur yang bekerja keras sehingga terwujudnya musyawarah besar kali ini. Apapun resikonya kita tetap melaksanakan. Juga terima kasih kepada peserta Musyawarah Masyarakat Kesenian Jakarta tahun 2021 ini yang sudah mendaftar dan aktif mengikuti acara ini. Sudah terdaftar kurang lebih hampir 60 ya, ada 58 atau 59, nanti kita cek kehadirannya. Sekali lagi, terima kasih. Selamat bermubas. Mari kita sukseskan acara ini sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yogi Karmas. Akhirnya dengan semangat Kebangkitan Nasional, kita laksanakan juga Mubes Musyawarah Besar Masyarakat Kesenian Jakarta kali ini. Oke, berikut adalah sambutan dari Ketua Formatur kita, Bapak Anto Soehartono, yang biar kita panggil dengan Mas Anto, kota katanya ya. Sekaligus membuka dengan resmi Musyawarah Besar Masyarakat Kesenian Jakarta tahun 2021. Kami persilakan Mas Anto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selaku Ketua Formatur, saya bangga terhadap teman-teman seperjuangan bagaimana kita melakukan ini semua. Tapi saya lebih bangga lagi bahwa semua ini terjadi terinspirasi, terkoneksi, semua sehati. Rata-rata kita warga yang berada di masyarakat Jakarta, khususnya Jabodetabek. Dan pusat kegiatan ini saya mengenalnya awalnya di Pusat Kesenian Jakarta. Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki memang sangat menarik. Saya melihat historisnya. Apa yang menarik? Bahwa itu dibentuk dulu oleh SK Gubernur tahun 68 tentang Akademi Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, PKJ dan IKJ. Bagaimana sebagai ibu kota, dia harus memiliki pusat kebudayaan. Nah inilah yang tarik, yang sangat tertarik. Lalu pusat kebudayaan bagaimana? Salah satunya adalah pusat kesenian. Kita tahu, kesenian itu bermacam-macam. Dari para pendiri, inisiator, yaitu anggota Dewan Kesenian Jakarta saat itu, membagi dua di dalamnya, ada seni kreatif dan seni hiburan. Seni kreatif itu memang kadang-kadang tidak populer. Seni hiburan memang populer dan diterima oleh masyarakat.
Namun keduanya sangat dibutuhkan untuk ibu kota Indonesia. Nah, kombinasi kedua seni kreatif dan seni hiburan inilah akhirnya Pusat Kesenian Jakarta memilahnya, memberi kesempatannya. Maka Pusat Kesenian Jakarta saat itu menseleksi acara-acara yang bagus untuk seni kreatif. Itu dibiayai, disubsidi. Sedangkan acara-acara hiburan dibiarkan karena itu tumbuh bersama masyarakat. Ini sangat menarik. Lalu tahun demi tahun Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki tentu bukan sebagai satu-satunya institusi atau lembaga atau tempat. Perkembangan tempat di mana-mana membuat tim itu harus meningkatkan mutunya. Maka keluarlah peraturan nomor 4 tahun 2006 zaman Gubernur Setiawaso. Yang paling menarik keberadaan Pergub nomor 4 tahun 2006 mulai menyentuh esensialnya, yaitu seniman sebagai pelaku. Ternyata setelah kita selidiki, kita simak, kita buka, ada tertera di dalam pasalnya, siapakah yang mengelola kesenian saat itu? Tentulah dalam hal ini, Dewan Kesenian Jakarta sebagai seorang program itu sangat menentukan. Dan di pasal 18 itu dikatakan, Dewan Kesenian Jakarta harus rapat oleh seniman setahun 2 kali. Waktu terus berjalan. Persoalannya, kita makin pintar lagi. Lalu siapa seniman itu? Inilah yang paling menarik. Lambat laun, seniman itu bisa terjadi, ada pro A, pro B, mulailah dirumuskan. Maka pada tahun 2019 kita mencari format seniman. Seniman yang bagaimana? Kita mendata, ya, Pemda DKI juga membantu, maka terjadilah musyawarah masyarakat kesenian Jakarta yang saat itu kita undang hampir 300, 180 yang hadir, dan kita bermusyawarah tanggal 17, 18 hingga akhirnya kita mendeklarasikan kita harus berhimpun. Seniman tidak satu-satu, tapi kita harus berhimpun. Inilah intinya. Legalitas harus dicari, Komisi A harus membentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan mensahkannya, lalu mengadakan pemilihan. Ini yang menarik, maka dibentuklah tim formatur sebanyak 40. Sebanyak 40 orang, kita harus berjuang, tidak ada kata tidak boleh, tidak bisa. Dan semua itu harus berasal dari seniman itu sendiri. Dana, pembangunan semuanya, kita cari sendiri. Dan ternyata alhamdulillah, seperti dikatakan Ketua Panitia, Ketua Pelaksana, pertemuan sebanyak 12 kali anggaran dasar, anggaran rumah tangga terbentuk walaupun masih berat. Kita pelajari apa itu historisnya, sosiologisnya, itu semuanya dibikin pintar, bukan satu orang, tapi semuanya harus mengerti. Setelah itu selesai dengan pertanggung jawabnya Saudara Devi Matahari, selanjutnya adalah Dubes, yaitu Bapak Yogi, maka diadakan pertemuan 13, 14, 15, dan 17, dan sudah mau final, mau melaksanakan, namun sungguh sayang, ternyata tidak mudah. Pertama, faktor dana, yang kedua adalah keadaan pandemi. Tapi semangat tidak boleh kendor, berkali-kali hingga di terakhir kita menemukan format, tidak lagi ketemu dengan pola Zoom yang hampir 5 kali, dan akhirnya kita putuskan melalui Zoom. Inilah kita harus bermutus. Saya pikir ini yang menarik, tidak boleh seniman itu kalah, maka tanggal 20 Mei ini sebagai hari kebangkitan, kita harus bersatu. Saya pikir sekian, tanpa teman-teman, apalah arti seorang demi seorang. Kita ibarat satu lidi, bersatu, itulah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat seniman, budayawan, penggiat seni Indonesia, khususnya daerah khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Kita akan masuk ke acara inti yang akan nanti saya serahkan ke Bapak Yudi Karmas. Tapi sebelumnya, mari kita menundukkan kepala sejenak agar acara ini kita mohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat berlangsung dengan sukses. Kepada Pak Yudi Karmas, kami mohon untuk memimpin doa. Terima kasih Mas Dedi. Teman-teman, para seniman, penggiat seni, masyarakat kesenian Jakarta dan sekitarnya, mari acara ini kita mulai atau kita buka dengan berdoa bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar diberi kelancaran acara kita ini sampai selesai dan membuahkan hasil yang terbaik buat kita semua. Dengan mengucap Al-Fatihah, mari kita buka bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Cukup, terima kasih. Terima kasih Mas Yogi. Selanjutnya saya sebagai host di sini, saya dari tadi PDR Suryaman akan menyerahkan acara ini kepada Bapak Yudi Karmas untuk acara intinya. Silakan Mas Yogi. Terima kasih. Baik, kami mohon ada Bapak Hendi Hendriono dan Ibu Fatin Hamama. Kita sama-sama formatur dan ini kerja kita bersama. Mohon untuk bergabung bersama. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya saya akan bacakan agenda atau susunan acara Mubes Masyarakat Kesenian Jakarta tahun hari Kamis 20 Mei 2021. Susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama, registrasi peserta yang sudah dilakukan oleh admin dan nanti minta laporannya berapa peserta yang sudah hadir, ya, mohon dilaporkan kepada kami. Yang kedua, pembukaan oleh MC dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan ketua panitia dan doa yang tadi kita sudah lakukan bersama. Selanjutnya, sidang pleno pertama, yaitu pembukaan oleh pimpinan sidang sementara, pembacaan tatip Mubes, pemilihan pimpinan sidang. Yang keempat adalah penyerahan palu sidang kepada pimpinan sidang definitif. Selanjutnya adalah laporan kesiapan anggaran dasar anggaran rumah tangga atau pengesahan anggaran dasar anggaran rumah tangga MKJ atau Masyarakat Kesenian Jakarta. Selanjutnya adalah pengenalan sekaligus pengesahan calon ketua umum. 7. Pelaksanaan pemilihan ketua umum. Yang ke-7, laporan hasil pemilihan ketua umum MKJ. Dan yang 8 adalah penutup. Oke, sekali lagi para penggiat seni masyarakat kesenian Jakarta dan sekitarnya, dengan segala hormat kami mohon maaf barangkali ada pelaksanaan kami ini agak sedikit canggung atau belum begitu lancar karena jujur kita belum terbiasa dalam Zoom seperti ini, tapi kita mencoba. Oke. Selanjutnya setelah saya bacakan agenda Mubes tadi, acara selanjutnya ada sidang pleno pertama, yaitu pimpinan sidang pemilihan pimpinan sidang sementara. Nah, karena kami pesertanya panitia terbatas dan kami sudah sepakat, kami membentuk bahwa pimpinan sidang sementara itu kami lakukan semua. Jadi ada Mas Erwin, ada Bu Fatin Hamama, saya Yogi Karmas, ada Mas Dedi R. Suryaman, ada Pak Hendi Hendriono. Itu kami semua ini menjadi pimpinan sidang sementara. Sekarang selanjutnya adalah pembacaan tata tertib Mubes.
Nanti dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan sidang. Oke, sekarang pembacaan tata tertib akan saya bacakan. Sering. Oh, bukan hanya pembacaan tata tertib, barangkali kita sekarang adalah pengesahan. Ya, pengesahan tata tertib Musyawarah Besar Masyarakat Kesenian Jakarta. Jadi kami harap para peserta MUBES menjawab atau merespon poin demi poin yang kita bacakan tata tertib masyarakat Musyawarah Besar Masyarakat Kesenian Jakarta mulai bab per bab dan poin per poin. Ya, termasuk juga hadirin yang ada di sini. Ayo kita respon. Kalau mereka setuju, kita akan ketok palu dan palunya berupa seperti ini. Ya, oke. Ya, lonceng ya. Oke. Kalau setuju, kalau ada respon atau apa, silakan angkat tangan ya. Dengan angkat tangan. Oke, monggo. Ya. Oke. Tata tertib Musyawarah Besar Masyarakat Kesenian Jakarta. Bab 1. Nama, waktu, dan tempat. Pasal 1. Nama. Kegiatan ini bernama Musyawarah Besar Pertama Masyarakat Kesenian Jakarta yang disingkat MUBES Pertama MKJ. Ada respon? Ada respon? Tidak ada. Tak? Tidak ada? Tak? Sah? Oke. Selanjutnya, pasal 2, waktu dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 di area kawasan Rawalumbu, Bekasi. Ada respon? Tidak. Respon? Sah? Oke. Bab 2, penanggung jawab. Penanggung jawab Musyawarah Besar Pertama adalah tim formatur MKJ. Bab 3, tugas dan wewenang. Pasal 5, Musyawarah Besar atau MUBES Pertama Masyarakat Kesenian Jakarta bertugas dan berwenang. 1. Membahas dan menetapkan tata tertib Musyawarah Besar Pertama. Setuju? Oke. 1. Membahas dan menetapkan tata tertib Musyawarah Besar Pertama. Ada. Oke, setuju. Mungkin kalau setuju yang agaknya respon pakai tangan gitu ya. Kalau tidak setuju. Kalau setuju pakai jempol. Jempol. Oke. Kalau tidak setuju ada tanggapan boleh angkat tangan. Oke. 2. Melaporkan kesiapan anggaran dasar anggaran rumah tangga MKJ atau mengesahkan anggaran dasar anggaran rumah tangga MKJ. Ketiga, memilih dan menetapkan Ketua Umum MKJ periode 2021-2024. Selanjutnya, kelima, memberi mandat kepada Ketua MKJ terpilih bersama tim formatur untuk menyusun kepengurusan. Tidak ada tanggapan? Selanjutnya, bab 4, peserta dan status peserta. Pasal 6. Peserta Musyawarah Besar atau MUBES Pertama Masyarakat Kesenian Jakarta adalah anggota Masyarakat Kesenian Jakarta. 1. Yaitu mereka yang ikut dalam Musyawarah Masyarakat Kesenian Jakarta tanggal 18 Juli 2019 di Geraha Bakti Budaya. Oke? Kedua, oke, silakan. Ya, sebutkan nama dari komunitas mana? Ya. Oke. Gimana? Sudah, jelas. Ya. Ya, bisa rekam data. Saya termasuk tidak ikut pada acara itu. Terus gimana aturan itu? Ada. Kedua. Ya, next saja jawabannya next. Dilanjutkan. Oke. Itu baru poin satu, poin kedua saya bacakan biar jelas. 2. Penggiat seni yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Musyawarah Besar Masyarakat Kesenian Jakarta 2021. Oke, ya. Bab 5. Hak dan kewajiban. Pasal 7. Hak peserta. 1.
Peserta adalah anggota NKJ yang memiliki hak suara dan hak bicara. 2. Hak suara adalah hak yang dimiliki oleh peserta untuk diperhitungkan suaranya jika sidang memenuhi jalan voting. Oke. Ketiga, hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta untuk menyampaikan saran, sanggahan, dan kritikan dan pendapat. Pasal 8. Kewajiban peserta. Seluruh peserta musyawarah besar MUBES pertama Masyarakat Kesenian Jakarta berkewajiban 1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan musyawarah besar MUBES NKJ pertama. 2. Menjaga ketertiban dan kelancaran MUBES NKJ pertama. 3. Hadir 30 menit sebelum sidang dimulai. 4. Meminta izin secara lisan atau tertulis atau dengan tanda kode tangan diangkat kepada pimpinan sidang jika ingin meninggalkan persidangan melalui chatroom. A. Izin di bawah 15 menit disampaikan secara lisan. B. Izin di atas 15 menit disampaikan secara tertulis atau dengan mengangkat tangan sebagai tanda, kemudian dipersilakan untuk bicara secara lisan juga. Yang kelima, mengisi daftar hadir. Oke. Pasal 9. Sanksi. Peserta yang tidak memenuhi kewajibannya serta melanggar tata tertib dan dapat menyebabkan gangguan persidangan diberikan peringatan atau teguran oleh pimpinan sidang baik secara lisan maupun tertulis. 2. Peserta yang telah mendapatkan peringatan atau teguran sebanyak 3 kali dan tidak mengindahkan pimpinan sidang, maka dikeluarkan dari forum dan hak suaranya dinyatakan hilang. Bab 6. Persidangan. Pasal 10. Jenis-jenis persidangan. Sidang pendahuluan merupakan sidang yang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang membahas tentang agenda sidang dan tata tertib sidang. 2. Sidang pleno merupakan sidang yang bertujuan untuk membahas dan memutuskan ketetapan-ketetapan dalam MUBES. Pasal 11. Quorum. Sidang dinyatakan quorum jika dihadiri oleh minimal setengah plus 1 dari jumlah peserta musyawarah besar yang terdaftar. Saya ulangi, sidang dinyatakan quorum jika dihadiri oleh minimal setengah plus 1 dari jumlah peserta musyawarah besar Masyarakat Kesenian Jakarta yang terdaftar. Ada? Siapa itu, Pak? Ada satu yang katakan. Oke, silakan. Saya mau tanya jumlah quorum yang ditentukan ini berapa? Karena kalau saya lihat di sini cuma 28, maka itu jauh dari quorum yang kalau dibayangkan waktu ada yang pertama dulu, pesertanya bisa lebih dari 100 orang. Ya. Maka kalau separuh plus 1 saja nggak nyampe. Kalau memang demikian halnya, maka apakah ini bisa dilanjutkan? Itu pertama. Yang kedua, saya kok tidak melihat pengurus-pengurus yang dulu, apakah ini berjalan sendiri ataukah masih terikat dengan kepanitiaan yang dulu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Tadi Pak Yusuf. Oke, Pak Yusuf Susilo. Ini Pak, adanya MUBES ini adalah menjalankan amanah dari hasil musyawarah besar Masyarakat Kesenian Jakarta tanggal 17-18 Juli 2019 di Geraha Bakti Budaya. Jadi Taman Ismail Marzuki, Geraha Bakti Budaya. Kita tidak berjalan sendiri dan tidak ada perubahan panitia apapun. Kita yang berjalan ini adalah tim formatur yang diamanatkan oleh musyawarah besar pada saat itu. Kami berjalan. Tidak adanya pengurus atau apa, artinya kami belum terbentuk pengurus yang baru, tapi pengurus atau panitia yang dulu ikut atau tidak di sini, yang jelas sebagai tim formatur kami sudah
mengundang semuanya untuk bekerja simultan hampir 2 tahun. Tetapi yang bekerja ya seperti yang ada yang kita lihat ini semua, hanya inilah yang bekerja. Yang lainnya mungkin ada kesibukan atau kendala yang lain, kami tidak mengerti. Tapi yang jelas tetap kami undang, karena setiap rapat kami menyampaikan, mengundang, dan hasil rapat pun kita share. Seperti itu. Yang kedua, oke. Jadi di sini seperti pasal yang terdahulu tadi, bahwa masyarakat peserta musyawarah besar masyarakat kesenian Jakarta kali ini adalah peserta yang terdaftar. Ya, jadi quorum itu maksud kami yang terdaftar berapa? Misalnya yang terdaftar seluruhnya misalnya ada 60 atau 50. Jadi quorum itu kita tentukan setengah dari yang terdaftar itu plus 1 itu kami anggap quorum. Mohon maaf penjelasan kami barangkali ada, kalau Mas Yusuf Susilo mau menanggapi ulang, monggo Mas. Oke, saya agak berbeda pendapat ya Mas. Pertama adalah tim formatur itu menurut hemat saya bekerja, kemudian itu yang harus diserahkan kembali karena ada SC dan ada OC. Jadi tim formatur itu kemudian menyerahkan kepada SC atau OC, sehingga SC OC itulah kemudian yang memfollow up. Itu satu. Yang kedua, soal formatur itu saya berbeda pendapat dengan pengertian adalah berapa yang daftar bukan itu, tetapi dulu berapa, sekarang harus berapa. Dengan begitu maka itu yang saya sebut kesinambungan tadi. Jadi ini saya kok merasakan ada ketidaksambungan antara yang dulu dengan yang sekarang. Lalu tadi kan sudah disebutkan ada peserta harus yang dulu ikut. Sementara tadi ada yang sudah mengaku dulu tidak ikut. Nah, verifikasinya seperti apa? Ini bukan apa-apa Mas, karena namanya aja musyawarah kesenian Jakarta itu mewakili unsur-unsur yang besar yang se-Jakarta ini Jabodetabek. Lalu kita ingat bahwa MKJ itu punya posisi yang penting di dalam peraturan gubernur yang sudah kita tetapkan bersama. Kebetulan waktu itu saya termasuk salah satu yang ikut di dalam penyusunan itu. Maka menurut hemat saya jangan tergesa-gesa untuk memutuskan sesuatu yang nanti ujung-ujungnya malah pro kontra. Saya tidak ingin berpihak siapa-siapa, tetapi saya cuma mengingatkan bahwa keputusan ini haruslah menjadi keputusan sama-sama sehingga di Jabodetabek. Itu aja, terima kasih. Mungkin ada Mas Embi yang tadi saya lihat juga dari situ, karena Mas Embi juga waktu itu di SC, sehingga bisa juga ikut turun rembuk gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Yusuf. Monggo barangkali Mas Embi mau menyambung. Mas Yusuf Susilo, monggo Mas. Persilakan Mas untuk masukan buat kami. Karena nggak bisa tidak, Mas Embi tidak ada respon. Oke, terima kasih. Tadi Mas Embi bilang ada sebelum ini dia bilang dia sinyalnya lemah di situ, jadi tidak ya tadi ada tulisan di situ sinyalnya lemah. Iya, Mas Embi di situ mengatakan bahwa sinyalnya lemah, jadi nggak apa-apa kita tunggu nanti barangkali segmen berikutnya bisa masuk, monggo kita tunggu. Oke, saya tambah penjelasan buat Mas Yusuf Susilo. Oke, begini Mas, semangatnya sama. Kami semua tim formatur ini dengan Mas Yusuf Susilo sama Mas. Jadi kami mengadakan ini tetap kita membuka, kita undang semuanya. Semua yang data-datanya pun kita sudah kita database-nya kita kumpulkan semua peserta yang ikut pada saat di GBB itu kita sudah share. Jadi termasuk tim formaturnya juga kita share bahwa kita mau mengadakan MUBES ini dengan cara Zoom. Itu kita undang semua Mas, melalui dari Zoom ya, Zoom, info gambar YouTube dan semuanya. Tapi itulah keterbatasan kami. Itu kami berusaha karena dengan adanya pandemi ini hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan kita coba japri juga lewat BA. Ada beberapa yang kita japri lewat BA.
dan tidak ada jawaban, dan kita tunggu daftarnya, ternyata yang daftar ya sebatas itu. Tetapi kita karena mau melaksanakan, ya tetap kita laksanakan. Artinya nanti kita ini disebut quorum atau tidak, monggo kita bahas bersama-sama. Itu barangkali untuk sementara jawaban kami dari Mas Yusuf ya. Makasih Mas. Oke, kita lanjut. Oke, yang kedua, jadi quorum poin 1 sudah tadi, sekarang poin 2. Apabila poin 1 tidak terpenuhi, maka sidang ditunda 2 kali 5 menit, selanjutnya sidang dinyatakan quorum. Oke, pasal 12, pemilihan ketua umum. 1. Pemilihan ketua umum dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila pasal 13 ayat 1 tidak terpenuhi, maka pemilihan ketua umum dilakukan secara langsung dengan pemungutan suara terbanyak. Bab 7, keputusan. Pasal 13. 1. Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila poin 1 tidak terpenuhi, maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak atau voting. 3. Apabila terjadi suara berimbang, maka diadakan mekanisme lobby. Selanjutnya diadakan voting. 4. Keputusan tetap berlaku hingga ada keputusan selanjutnya. Bab 8 penutup. Pasal 14. 1. Musyawarah besar Mubes pertama Masyarakat Kesenian Jakarta ini dilaksanakan sesuai jenis persidangan dan jadwal acara yang telah ditetapkan. 2. Peserta yang tidak hadir dalam musyawarah besar atau Mubes pertama MKJ dianggap telah menerima semua keputusan dan ketetapan musyawarah besar atau Mubes pertama. 3. Tata tertib ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan musyawarah besar atau Mubes pertama Masyarakat Kesenian Jakarta demi kelancaran dan ketertiban musyawarah besar atau Mubes pertama. 4. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh pimpinan sidang dengan persetujuan peserta. Demikian tata tertib musyawarah besar Masyarakat Kesenian Jakarta. Apakah tata tertib musyawarah besar Masyarakat Kesenian Jakarta ini dapat kita sahkan? Tolong kalau yang setuju dapat kita sahkan, angkat jempol. Boleh saya ngomong? Yep. Monggo. Halo? Halo. Ya. Izin. Silakan, monggo. Ini tadi menyimak dari beberapa poin-poin. Ya. Saya lihat untuk persyaratan calon ketua umum, Ya. kan yang saya lihat itu yang ada di Google Form ya, itu kan ada persyaratannya yang dicantumkan minimal dapat atau maksimal 20 atau minimal 20 tanda tangan atau dukungan ya dari peserta atau dari anggota. Nah di sini untuk di dalam tertib ini kan juga belum dicantumkan persyaratan itu. Verifikasi dukungan itu gimana caranya untuk kevalidan bahwasanya dukungan itu benar-benar yang disertai apa yang mungkin bisa menunjukkan kalau dia adalah anggota yang mendukung. Betul. Jadi mungkin saya rasa lebih ini karena ini juga lagi pemilihan pertama ya mungkin ya. Mungkin dukungan seperti itu mungkin perlu dipertimbangkan lagi karena keanggotaannya sendiri juga masih mengandalkan dari database yang lama dan mungkin banyak juga yang belum aktif sehingga untuk kevalidan dukungan itu saya rasa mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Yang penting ada yang niatan untuk bisa menjadi ketua umum dengan profil-profil dari ketua umum itu dimunculkan. Saya rasa itu cukup itu dulu. Karena kalau butuh dukungan karena kita masih pertama, jadi saya rasa
kevalitan dari pendukung itu sendiri masih belum jelas ya, saya rasa ya. Saya rasa itu aja sih. Terima kasih. Betul. Terima kasih Mas atas masih Susilo ya? Bukan. Mas apa tadi? Adipati Lawe dari Jakarta Utara. Oke, terima kasih. Jadi kami setuju. Jadi artinya gini, dengan segala kerendahan hati dan itu tadi kesulitan secara teknis seperti apa yang Bapak katakan tadi, kami setuju, sepaham dengan itu. Makanya kami sekarang sudah mendapatkan 2 calon dan artinya yang persyaratan yang itu agak kita kendorkan, kita minimalisir. Jadi saya setuju dengan itu karena ya kita baru pertama dan belum mengenal siapa-siapa yang lainnya dan artinya tetap kita sudah ada 2 orang calon yang kami sudah verifikasi, kami sudah wawancara dan setidaknya panitia menyepakati bahwa 2 orang calon ini sudah memenuhi syarat, artinya mengesampingkan dengan yang dikatakan oleh Bapak tadi. Jadi itu untuk sementara jawaban kami. Terima kasih Mas masukannya dan itu sudah kami lakukan. Monggo, masih ada lagi? Halo, pimpinan sidang. Ya, monggo, silakan. Saya masih ingin mempertegas kembali soal quorum ini. Ya, karena apa namanya, dalam mubes dimanapun itu quorum tidak bisa diganggu gugat. Ya. Apalagi ini persoalan yang mendasar untuk ke depan, yang menyangkut apa namanya kepentingan banyak teman-teman gitu. Niat baik saja tidak cukup untuk pelaksanaan seperti ini. Tetapi tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk acara ini, tentu harus kita kasih apresiasi bersama. Tadi disebutkan ketika saya mengacu kepada apa namanya absensi tahun lalu, ya. Itu yang 100 lebih saya kira itu, kalau kita nggak patokan itu, bayangan saya itulah yang harusnya menjadi dasar untuk menentukan quorum atau tidak. Nah yang sekarang acuan untuk quorum tadi, yang kalau saya nggak salah dengar adalah yang mendaftarkan sekarang ini. Nah sekarang ini berapa pendaftarnya yang sudah menyatakan ikut? Oke, mohon admin di data siapa yang mendaftar keseluruhannya. Oke, kami laporkan, kami sampaikan Mas Yusuf bahwa peserta yang mendaftar adalah 59 peserta. Sekarang yang hadir ikut Zoom ini adalah 34 orang. Oke, 59 itu kalau kita rasionalkan ya Mas ya. Ya, peserta tahun yang lalu itu, ya. Tentu itu jauh dari apa namanya keterwakilan lah dari teman-teman itu. Ya, ya. Nah, jujur saya harus mengatakan bahwa saya tidak apa namanya tidak berani untuk ikut menanggung dalam pengertian menyepakati ini karena memang begitu banyak seniman yang tidak terwakili. Kita tahu tokoh-tokoh yang berperan pada saat itu juga saya tidak melihat di sini gitu. Maka kalaupun itu diteruskan silahkan, tetapi saya mengundurkan diri dari kepesertaan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Oke, sebentar Mas, sebelum mundur ada Pak Ketua Formatur mau bicara Mas. Yeah. Ya. Enggak. Mas Yusuf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, intinya satu Mas, ini masalah legalitas. Legalitasnya saat Komisi A membentuk formatur sejumlah 40, saya pernah bicara di depan Komisi A yang nanti bekerja sepertiga saja sudah lebih bagus. Faktanya, faktualnya, dari 45 yang bekerja itu secara terus-menerus, nanti lama-lama berkurang. Yang pertama, satu, ada Endi Sinur, yang kedua Anto Suhartono, ketiga Clara Sinta, ada Fatim Hamama, ada Devi yang menjadi ketua ADART, ada Ari F. Batubara selaku SC yang mengundurkan diri. Saya catat, yang mengundurkan diri sebagai SC.
Lalu saudara Imam Ma'arif selaku OC yang seharusnya memberikan kita visi catatan-catatan data sebanyak 180 peserta, ternyata baru diberikan setelah kita minta terus-menerus itu sekitar sebulan yang lalu. Kenapa itu terjadi? Saya tidak tahu, tapi kita terus-menerus. Tapi setelah itu diberikan, kita lagi tengah menyiapkan, saudara SC, OC-nya mengatakan tidak perlu mubas, formatur cukup membentuk pengurus. Saya bersikeras. Bagaimana membentuk pengurus kalau tidak ada anggota? Berarti ini persoalan. Saya mau mubas. Lalu, seperti Mas Susilo tahu, maka saudara SCA di Batubara juga melakukan kegiatan di sana. Tapi itu tidak masalah. Saya masih jalan terus bersiap. Maka saya menghubungi Mas Yusuf bahwa ini jalan terus dan saya tidak diundang sebagai formatur yang tetap. Terus selanjutnya, ternyata pada waktu itu yang kita bekerja adalah Harna Silawati. Harna Silawati inilah otak yang terhebat dari musyawarah Mubes yang lalu. Kebetulan dia istri imam. Dia sangat mendukung. Tapi kebetulan sekarang sedang di luar daerah. Terus yang 9, Bapak Hendy Hendriono. Yang 10, Sobrina Rashid. Terakhir, setelah pertemuan ke-10, dia kesulitan waktu. 11, Saudara Evan YS. Yang 3 kali pertemuan. Tapi dia kebetulan lagi S2, cukup sibuk. Terus Syarial Gama tidak pernah aktif. 13, Dedi R. Suryaman. 14, Herina Sarifudin yang masih kita mungkin walau tidak waktu. Yang aktif itulah di samping saudara Endi, itulah yang jalan. Dan itu berjalan semua hampir 6 bulan, ya. Kita udah bersusah payah keraskan. Persoalannya legalitasnya adalah apakah ini harus di stop? Apakah mengikuti saudara SC yang lama? Maka saya masih menganggap ini bisa jalan karena ada anggota steering committee yang bernama MB Sinur. Saya katakan, MB Sinur masih bersedia? Ya. Jalan terus? Ya. Lalu, tempat dan posisi atau lokasi. Maka lokasi kita harus pilih sendiri. Pencarian dana sendiri. Makanya dilakukan di PPHU Usmar Ismail. Kenapa? Secara prinsip, saudara MB Sinur banyak berdomisili atau berkegiatan di sana. Makanya kita mendekat. Nah inilah sebetulnya, kalau secara legalitas, maka saya katakan ini bisa jalan terus. Kenapa? Sekarang adalah bagaimana tidak jalannya 180 itu. Data sudah kita berikan, maka di dalam data itu ada namanya WA Masyarakat Kesenian Jakarta yang adminnya saudara Adi Batubara. Lalu ada admin keluarga tim. Lalu ada admin workshop sastrawan. Ini semua mereka yang ikut. Nah itu sudah saya lakukan dari H-5, dari sebelumnya sudah ngomong H3, H-1. Tapi memang persoalannya tidak ada reaksi. Ini yang menjadi persoalan. Lalu apakah kalau tidak ada reaksi, tidak ada langkah berikutnya? Makanya kami berapat, ya, yaitu adalah siapa yang melakukan weekly, itu bisa menjadi langkah selanjutnya. Begitu Mas Yusuf. Terima kasih. Monggo Mas. Oke, Mas Anto, terima kasih penjelasannya. Sebagian dulu sudah pernah diceritakan secara langsung kepada saya, yang tadi diungkapkan. Tetapi saya berpikir begini, Mas. Komisi yang menggarap ADRT ini ya? Ya. Ya. Itu kan komisi berapa waktu itu, Mas? Komisi A ya. Oke. Komisi A. Waktu itu saya di komisi C kalau nggak salah. Ya, komisi C, ada komisi B. Bayangan saya adalah yang secara ideal, maka komisi A itu memaparkan cara pleno di baik komisi A maupun komisi B maupun komisi C. Sehingga itulah
yang bisa disebut dengan Musyawarah Kesenian Jakarta itu. Nah, dengan jumlah yang hampir 200 tadi disebutkan ya Mas ya. Ya. Terbayang oleh saya dengan cerita seperti ini dan reaksi kawan-kawan seperti itu, saya tidak ada sama sekali tidak ada kehendak untuk ini mau di stop atau apa ya Mas, jangan salah paham. Cuma pengambilan penentuan soal quorum ini itu harus clear Mas, supaya nanti itu tidak menimbulkan persoalan di belakang hari. Karena Mas Santo tahu itu secara hukum kan disebutin minimal separuh plus 1 itu. Nah ini perdebatan tadi, kalau menurut teman-teman di sini siapa yang daftar dan itu harus setengah plus 1 yang datang, tetapi saya punya pandangan mengacu kepada yang peserta dulu, itulah yang harus kita pakai pedoman. Jadi saya berbeda dalam menentukan jumlah quorum itu gitu. Sehingga saya menyilahkan untuk teman-teman terus untuk melakukan ini, tetapi mohon maaf saya tetap ada sikap saya, tetapi jangan lupa Mas Santo, kita masih tetap bisa dialog ya. Jadi jangan dianggap satu final gitu ya. Jadi cuman ini saja, jadi mohon maaf. Ya. Maaf, saya ingatkan lagi. Jumlah yang hadir itu 180 waktu di GBB. Kenapa kita sekarang sekitar 15 bulan kita anggap resmi? Coba kita lihat di YouTube. Saya sudah menjapri beberapa anggota yang 180 dan melihat YouTube. Persoalannya, kenapa mereka tidak bitly? Terus terang Mas, yang 180 itu cukup banyak yang masih gatek. Banyak yang ke saya, cuma saya nggak bisa nolong. Ya dia harus ke anaknya. Nah ini persoalan. Jadi dasar saya adalah tetap yang kalau dilihat di YouTube itu udah mencapai 200. Itu sebetulnya mereka yang hadir, yang berkualitas. Nah, mereka yang benar-benar mau dalam kegiatan ini. Sekarang kita sudah melakukan sosialisasi melalui YouTube dan atas patungan teman-teman sendiri. Satu hal yang akan kita pertanyakan secara legal adalah pertanggungjawaban. Bagaimana saat itu dulu harus ada uang yang harus digulurkan ke kita dan masih ada dana. Kita tidak mendapatkan, tapi kita tidak mau pusing dan kita jalan terus. Kenapa? Ini seniman di mana kita harus berhimpun, bukan untuk bermusuhan. Nanti tujuan berhimpun itu memang harus ada yang berkorban. Lillahi ta'ala. Itu menurut hemat saya. Jadi kalau saya legal, saya akan hadap. Nanti mereka yang mengatakan ini tidak sah, boleh melakukan somasi, boleh melakukan, tapi saya akan tanya, siapa Anda? Jadi legalnya menjadi jelas. Sekarang ini posisi formatur adalah legal. Itu Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Santo atas penjelasannya. Karena saya mengambil keputusan ini bukan tidak berpikir ya Mas, saya sudah mencoba merenungkan kembali bahwa saya berpandangan pada quorum tadi yang menurut saya ini menimbulkan perbedaan pandangan antara Mas Santo sama saya. Mohon maaf bila kurang berkenan dalam saya menjelaskan ini, dan selamat untuk menjalankan MKJ. Itu Mas. Terima kasih Mas Yusuf Susilo. Saya juga nambahin bahwa sikap Mas Yusuf Susilo adalah sikap sportif. Artinya apapun kita boleh beda pendapat, kita boleh beda pandangan, tetapi kita tetap memikirkan suatu kebaikan demi untuk masyarakat kesenian Jakarta. Terima kasih Mas Yusuf Susilo. Oke, kita lanjutkan bahwa tata tertib musyawarah besar masyarakat kesenian Jakarta apakah bisa disahkan? Enggak? Ayo. Hitungan ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada tanggapan, kita sahkan. Kita anggap sah. Oke. Oke. Terima kasih. Dari
pengesahan tata tertib musyawarah besar masyarakat kesenian Jakarta tahun 2021 sah, dianggap sah. Acara selanjutnya adalah pemilihan pimpinan sidang definitif. Kami masih sementara. Nah, sekarang yuk, monggo, enggak ada. Oke, jadi kami sepakat karena kami semua di sini juga pengurus, panitia formatur, dan kami semua ini sepakat bahwa kita juga pimpinan sidang sementara. Kami sepakat pemimpin sidang sementara kita sahkan menjadi pimpinan sidang definitif. Setuju untuk kita? Oke, dari peserta? Ya, jadi semua ini pemimpin sidang sementara kita jadikan pimpinan sidang tetap. Oke. Ini pimpinan sidang di sini ada. Oh ya, ada. Kak Devi, ayo. Selamat datang Kak Devi Matahari, monggo. Ya, ini juga salah satu formatur dan pejuang ADART kita, monggo. Oke, Mbak Devi, monggo Mbak. Ya. Terima kasih Kak Devi, biarpun terlambat tapi beliau datang, alhamdulillah. Ini juga tim formatur kami, dan beliau adalah yang bekerja keras untuk terwujudnya ADART yang akan kita sahkan hari ini. Oke, terima kasih. Dan acara selanjutnya saya Suprayogi menerima sebagai pimpinan sidang definitif bersama Mas Hendi Hendriono, Mas Dedi S. Suryaman, Kak Devi Matahari, Ibu Fatin Hamama, Bang Erwin Setiawan. Oke, itu kami semua adalah pimpinan sidang definitif. Selanjutnya adalah ya, disahkan. Terima kasih. Ya. Selanjutnya adalah laporan kesiapan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Dalam hal ini kita akan mengadakan pengesahan anggaran dasar anggaran rumah tangga MKJ Masyarakat Kesenian Jakarta, meskipun sebelum kita sahkan bahwa ADART yang kita buat ini masih banyak kekurangan, tapi agenda utama kita adalah ada dua. Satu, pengesahan anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan dua adalah pemilihan ketua umum. Ini agenda besar kita. Tapi dengan catatan sekali lagi bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga ini belum sempurna. Nanti ketidaksempurnaan itu kita akan bahas bersama, dan kita akan mengadakan pertemuan untuk membahas anggaran dasar anggaran rumah tangga tersebut. Nanti dilaksanakan, itu akan dilakukan oleh ketua umum terpilih beserta pengurusnya yang nanti sudah membentuk kepengurusan, dan itu nanti akan mengadakan perbaikan atau bikin aturan tambahan atau untuk menyempurnakan anggaran dasar anggaran rumah tangga tersebut. Demikian. Oke, secara simbolik minta anggaran dasar anggaran rumah tangganya, ya secara simbolik. Jadi mohon, ini anggaran dasar anggaran rumah tangga ini sudah kita buat, tetapi sudah lengkap, tapi kami meyakini belum sempurna, tapi harus kita sahkan. Nanti bisa dibuat peraturan untuk penyempurnaannya. Oke. Sebelum kami sahkan, apakah ada yang mau menambahkan? Monggo silahkan. Nanti setelah ini barangkali kita tampilkan di chat room ya, ADART-nya. Kalau ada yang mau membahas, ada yang mengoreksi, monggo, tapi tidak saat ini. Saat ini kami mohon untuk kita sahkan dulu, biar organisasi kita punya anggaran dasar anggaran rumah tangga. Untuk perubahannya, seperti yang saya katakan tadi, kita bersedia, pengurus nanti memberikan aturan tambahannya untuk memperbaiki anggaran dasar anggaran rumah tangga tersebut. Monggo, kalau setuju kita sahkan, monggo jempolnya. Yuk, yang lain. Yuk, monggo Mas Endi. Oke, tidak ada yang angkat tangan, jadi kita anggap anggaran dasar anggaran rumah tangga Masyarakat Kesenian Jakarta disahkan
Yap. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pengenalan calon ketua umum. Seperti apa? Seperti yang tadi syarat-syarat yang kita berikan, bahwa kita setuju dengan tadi Mas bahwa persyaratannya tidak perlu jelimet-jelimet, yang jelas niat baiknya kita hargai. Kita akan perkenalkan dan nanti kita bisa memperkenalkan dan memperkenalkan diri. Siapa mereka? Ada 2 calon ketua umum kita. Yang pertama, Bapak Anto Suhartono. Monggo. Ya. Silakan. Iya. Monggo. Yang kedua adalah Bapak Agus Tono. Monggo, Pak. Iya. Oke. Beliau berdua inilah yang nekat dan memberanikan diri untuk mengajukan sebagai Ketua Umum Masyarakat Kesenian Jakarta, yang terus terang bagi kami ketir-ketir apakah ada yang mencalonkan sebagai Ketua Umum. Ternyata ada. Inilah 2 orang nekat ini yang akan kita apresiasi dan kita berkenalan. Oke, yang pertama silakan memperkenalkan diri dan kenapa Bapak mau mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum Masyarakat Kesenian Jakarta. Monggo, silakan yang pertama kepada Bapak Anto Suhartono. Silakan. Assalamualaikum. Saya melakukan ini karena saya dibesarkan di Taman Ismail Marzuki. Kakek saya, tua saya, dan paman-paman saya, semua dari saya kecil berada di lingkungan tim. Saya sebetulnya tidak mau, tapi harus jalan. Saya pikir ini kondisi yang sangat sulit. Ketika seniman digabung, bersatu, berhimpun, itu yang sulit. Oleh karena itu, di saat-saat terakhir, saya meyakinkan, ya, saya bersedia. Bersedia saya ingat dengan Pak Jayakusuma. Pada tahun 1975, ayah saya seniman, tapi ibu saya tidak setuju. Tapi ayah saya pintar, di mana dia bisa tetap dengan seniman dan bisa ngobrol dengan seorang jadu, Jayakusuma. Jadi ketika saya kecil, saya melihat seniman itu ternyata bukan hanya biasa-biasa saja, tapi seorang berambut gondrong duduk di meja belajar, dan bicara sangat panjang sekali sehingga malam. Dan setelah malam itu kita berburu pulang. Berapa hari kemudian ayah saya masih ngomongin sama walaupun saya tidak ngerti. Dan tahulah saya itu bagaimana cara mengembangkan di dunia media. Dari pengalaman itulah saya tahu. Dari sinilah maka saya jalan. Yang kedua, saya mau juga, kenapa mau? Orang ribut Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki. Ada perasaan aneh dan mendesak. Benarkah ini Taman Ismail Marzuki? Tiba-tiba saya tahu secara sejarah, ini adalah punya Raden Saleh. Jadi itulah yang mengungkapkan saya, kenapa saya bersedia, saya memperjuangkan semoga pusat kesenian ini mulai menghargai seniman. Kenapa kita harus berhimpun? Jangan seniman itu dibuang. Raden Saleh menghibahkan tempat ini yang bernama Taman Ismail Marzuki ini untuk kehidupan kesenian sebagai oase. Saya rasa begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Anto Suhartono yang telah memperkenalkan dirinya
dan paling tidak beliau memberikan rasa emosi keseniannya, simpati kepada teman-teman pelaku seni, dan empati dia kepada kita semua penggiat seni. Oke, yang kedua kita persilakan Bapak Agustono, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibilang oleh pimpinan sidang nekat, ya betul, saya adalah salah satu calon yang nekat untuk ikut mencalonkan. Kenapa demikian? Saya hanya melihat niat dari apa yang akan dibentuk ini. Bahwa niat untuk menggabungkan, menghimpun seluruh pekerja seni, seluruh simpatisan seni, seluruh orang yang berkarya di dalam seni, ini sangat luar biasa. Karena kesenian atau seni juga mengikuti sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa jasa-jasa dari para peseni. Hanya itu yang membuat saya ikut nekat, ditambah lagi arahan dari pimpinan komunitas saya yang bernama Gelut Rumah Budaya, yang menyarankan agar di antara kami ada ikut untuk mencalonkan di Mubes ini. Hal lain yang menurut saya juga saya nekat, karena saya juga baru hari ini mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang MKJ ini. Hari ini duduk di sini dan saya mendengarkan. Dari kesimpulan saya, MKJ ini memang sebelumnya sudah terbentuk, ada kepengurusan dalam bentuk formatur yang memang memiliki 3 bidang. Yang 3 komisi yang tadi disampaikan, komisi A, B, dan C. Nah, sekarang yang menjalankan komisi A yang memang punya target untuk mengesahkan ADART dan membentuk atau memilih ketua umum untuk lanjutnya membentuk pengurus. Saya tidak tahu ke depannya apakah komisi B, komisi C seperti tadi yang Bang Yusuf salah satu peserta akan mengklaim atau tidak, tetapi sekali lagi karena ini niatnya murni untuk kemajuan dan perhimpunan para seniman, maka saya mensupport ini. Berikutnya, tadi juga sudah disampaikan apakah ini sah atau tidak, karena tata tertib sudah disahkan dan dalam tata tertib berbunyi forumnya adalah 50 atau setengah dari peserta, dan peserta yang terdaftar ada 59, kemudian yang ikut hari ini ada 34, maka menurut saya secara quorum ini sah. Dan tata tertib itu bisa kita lakukan di dalam pemilihan. Berikutnya, yang dimaksud dengan ADART sudah terbentuk, ya memang seharusnya di dalam Mubes ini kita semua sudah bisa membaca juga ADART bentuk apapun, tetapi karena keterbatasan, mari kita sama-sama pahami, kita ikuti, dan kita yakinkan. Dan ADART itu masih bisa disempurnakan di dalam perjalanan organisasinya dengan cara pengurus melakukan peraturan organisasi untuk melengkapi ADART. Jadi bukan ADART akan dilengkapi atau disahkan oleh pengurus, tetapi pengurus akan melakukan peraturan-peraturan organisasi untuk melengkapi ADART yang kurang. Saya kira insya Allah niat baik ini bisa berjalan.
kesempatan ini, karena hari ini saya baru tahu semuanya dan mengikuti kegiatan ini dengan saksama, maka saya secara pribadi dalam kesempatan ini menghimbau kepada seluruh teman-teman peserta MUBES, mari kita sama-sama pilih Mas Anto dan saya akan mendampinginya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agustono yang telah memperkenalkan diri, ya paling tidak memberikan visi-misi dan pencerahan kepada kita semua tentang acara kita ini dan juga tentang seni secara umum. Acara selanjutnya adalah pemilihan ketua umum sesuai dengan pasal 12 ayat 1 yang akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Pasal 2, apabila pasal 13 ayat 1 tidak terpenuhi, maka pemilihan ketua umum dilakukan secara langsung dengan pemungutan suara terbanyak. Kami tawarkan ayat 1 bahwa pemilihan ketua umum dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bagaimana, kita setuju? Ya, Setuju. Oke. Untuk peserta Zoom, di sini kita setuju pemilihan ketua umum dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Oke, atau yang angkat tangan. Kalian setuju angkat jempol. Oke, yang lain? Oke, karena kita setuju dengan pasal 12 ayat 1, pemilihan ketua umum dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka untuk musyawarah mufakat ini kami persilakan kedua calon ketua umum kita untuk bermusyawarah dan bermufakat dengan sidang kami skor 2 kali 10 menit. Untuk waktu sholat juga. Iya, sambil kita istirahat sholat asar. sudah saya langsung ketuanya. Iya. 2 kali 15 menit ya. Oke. Sidang Karena beliau tahu sejarah. 2 kali 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skor sidang kami cabut. Oke. Dikoreksi. Oke. Bahwa berdasarkan atau kemufakatan 2 calon ketua umum dengan cepat mereka sudah bermusyawarah untuk mufakat. Hasilnya kami juga tahu seperti apa, tapi yang jelas kami ingin tampilkan kepada peserta MUBES bahwa mereka sudah sepakat sudah bermusyawarah untuk mufakat dengan menghasilkan calon ketua umum yang terpilih. Monggo untuk calon ketua umum berdua, monggo silakan berdiri dan sampaikan kepada peserta MUBES apa hasil musyawarah Anda berdua. Monggo, silakan. Monggo dari pertama, monggo silakan Pak Agustono. Monggo Pak. Terima kasih untuk pimpinan sidang, juga saudara-saudara peserta MUBES. Kami berdua bersepakat untuk menjadi ketua umum masyarakat kesenian Jakarta ini adalah Mas Anto, dan saya berkenan untuk mendampingi beliau dalam pengurusan lainnya. Saya kira demikian dari hasil mufakat kami, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Oke, silakan Mas Anto. Ya, Mas Anto, monggo. Saya secara pribadi sering membaca setiap selesai sholat, saya doakan Al-Fatihah semua terhadap seorang seniman yang bernama Raden Saleh Sarif Bustami. Saya dibesarkan di tempat itu. Kenapa saya sampai sekarang terus memperjuangkan? Betapa saya bingung. Tanah seluas 8 hektar itu yang menjadi hibahnya. Tiba-tiba tidak ada satu nama pun untuk dia.
Padahal saya tahu kalau sebuah hibah tidak mungkin bisa dialihkan. Kalaupun akhirnya dialihkan, itu menjadi tempat yang menjadi miliknya. Yaitu kebetulan saya pegawai di Taman Ismail Marzuki. Saya tahu dulu memang di Reslah, di Taman Kebun Binatang Ragunan sekarang, itu dulu adalah Raden Saleh. Tapi saya nggak mau membicarakan itu. Saya cuma niat Al-Fatih, tolong kasih saya jalan. Bagaimana tim yang setengah dibangun jadi keinginan Pemda menjadi pusat kebudayaan internasional. Saya hanya merenung. Saya orang marketing. Saya cuma melihat kalau taman itu seandainya gubernur mau, kita lihat saja. Taman Ismail Marzuki bagus. Tapi karena ini internasional kita lihat dan ini haknya menjadi Taman Raden Saleh. Alangkah indahnya. Terasa hati saya ini plong dan kita sebagai senaman memang mengakui, menghargai hibah tidak pernah dikasih. Dan itu bukan terhadap pemerintah Indonesia, pemerintah Hindia Belanda. Kenapa? Kenapa diberikan? Dan saat itu Raden Saleh yang sangat disayangi oleh Raja William I, II, dan III, sehingga di masa 3 inilah 1860 itu dibahkan, tepatnya 64, lalu 1930 menjadi Taman Kebun Binatang Raden Saleh. Kenapa sekarang menjadi lain? Itu tidak salah, tapi sejarah historis. Bisakah kita berterima kasih mengembalikan ke asalnya? Saya terima kasih, tidak ada niat saya menjadi ketua, saya hanya mengajak. Kita ini ibaratnya nanoteknologi, kita ini atom-atom, saya atom, Pak Agus atom, semua atom. Nah, atom itu menjadi molekul karena double helix. Nah, molekul yang kuat itulah yang kita kokohkan sebagai semangat untuk berhidup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dengan demikian, kita akan membacakan atau mengesahkan surat keputusan panitia pimpinan sidang yang nanti akan di-share kepada peserta. Sebelumnya kita nyatakan dulu secara simbolik, secara de facto bahwa yang terpilih menjadi, sudah bukan calon, yang terpilih menjadi Ketua Umum MKJ atau Masyarakat Kesenian Jakarta periode 2021-2024 adalah Bapak Anto Suhartono. Terima kasih. Dan saya mohon kebersamaan kita sekali lagi, mari kita mendoakan Al-Fatihah untuk Raden Saleh Satu Utama. Itulah kekuatan saya. Al-Fatihah. Selesai. Oke, terima kasih. Dengan terpilihnya Bapak Anto Suhartono menjadi Ketua Umum Masyarakat Kesenian Jakarta periode 2021-2024 yang nanti bersama formatur akan menyusun kepengurusan secara definitif, maka dengan ini Musyawarah Besar Masyarakat Kesenian Jakarta akan kita akhiri karena semua acara demi acara sudah kita lalui. Dan alhamdulillah acara kita tidak ada kendala. Kalau ada kendala sedikit pun wajar dan itu harus kita lalui bersama. Oke, untuk menutup, marilah kita bersama-sama berdoa agar pekerjaan kita yang kita laksanakan hari ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dan umumnya kepada para seniman atau penggiat seni, budayawan, pelaku seni semuanya di Jakarta dan sekitarnya. Oke, dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, Musyawarah Besar Masyarakat Kesenian Jakarta 2021 dinyatakan ditutup dan sah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, monggo Mas Dedi, silakan. Baik, sahabat seniman budayawan pengingat seni Indonesia, khususnya di daerah ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Puji syukur kami panjatkan akhirnya terpilih Ketua Umum Masyarakat Kesenian Jakarta, yaitu Bapak Anto Suwartono. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam MKD. Terima kasih. Terima kasih telah mengikuti Musyawarah Besar Masyarakat Kesenian Jakarta 2021. Baik, saya sampaikan nama-nama yang sudah hadir pada hari ini Zoom Musyawarah Besar Kesenian Masyarakat Kesenian Jakarta. 1. Adi Pati Lawe. 2. Andi Budianti dengan kode A Asus Z DH. Kemudian Badar Plasma, Bejo Sulaktono, D Agusta, Dede Karma, Dedi R Suryaman. Ya, lanjut. Desi Yulmaini, SPD SMPN 277 Jakarta. Mbi Senur, Erni Wahyuni, Gusti, Haikal Ilmi Akbar, Haswan Nasution, Hendi Hendriono, Rian, dilanjut dengan susunan yang di bawah nama Bapak Hendi, Herlina Syarifudin, Herman, Kristina Mardayanti, Rian Hamzah, Rima Matulesi, Cindy, Sophie Angel, Sony Sumarsono, Susanti, Saiful Amri, Winnie Astari, Guston, M Dadak Setiawirawan, MG 21 itu kodenya 2021, Satrio Biantro, Yogi Karmas. Dan yang hadir di sini, baik saya lanjutkan bacakan, telah hadir Fatin Hamama, ya, Agus Tono, M Dadak atau Erwin, Hendi Hendrono tadi sudah disebut, dan yang berikutnya Devi Matahari. Dilanjutkan lagi ada Saudara Dian dan Saudara Ero. Cukup semua sudah tersebut ya. Demikian disampaikan nama-nama peserta yang menghadiri Musyawarah Besar Masyarakat Kesenian Jakarta pada hari ini tanggal 20 Mei 2021 dari pukul 15.00. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta mohon kameranya agar kita dapat melakukan foto bersama di momen yang tepat ini. Baik. Mohon yang masih menutup. Assalamualaikum Pak Saiful Amri. Dr. Saiful Amri, apa kabar? Ya, hadir. Terima kasih yang telah membuka dan yang kita foto bersama. Mari kita tunggu kesempatannya, barangkali belum sempat. Ya, sudah. Ya, itu Mas Bi. Terima kasih Mas Bi. Terima kasih Mas Bi. Ya. Baik, kalau sudah, yang lain apakah masih ingin membukanya? Mari kita tunggu. Ya, ya, tidak ada lagi. Cukup. Sudah. Sekali lagi ya. Mas Mbi Dinur, sehat-sehat Mas Mbi. Ya, sudah. Menyatu dengan alam. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Ini. Oke. Yang ini. Ya, hari ini ya. MKD. 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 Ini J, simbol J ini maksudnya. Jakarta. Ya, Jakarta, simbol J, betul. Terima kasih Sophie Angel. Terima kasih. Oke. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Ya, terima kasih.